Anyway, Setuju, Po. Oke, gimana, Po? jadi gini, personal branding menurut Anda gimana sih? Harusnya kan disesuaikan dengan niche pasar yang mau ditarik. Iya, Udah. niche, betul. Itu paling pertama kayaknya, Prof. Iya. Itu kan sebenarnya generasi muda sekarang pikir personal brand itu sama dengan narsis, sama dengan flexing, padahal kan beda. Hai netizen, ketemu lagi di acara kita di Flex and Future, dan kali ini kita akan bahas konten terkait entrepreneurship ya, khususnya ya bisnis bidang information technology. Dan tentu saja hari ini saya ada teman lagi seperti episode lalu ditemani sama Butia, dan kali ini ada Dr. Novi. Apa kabar Dr. Novi? How things going? Ya gitu-gitu deh. So good. So far so good. So far so good. Ya gitu deh, jujur Li, kita lagi mencari nafkah, mencari sesuap nasi ya, untuk menambah pundi-pundi kita sebagai dosen. Jadi kita harus tetap bisnis, Boy ya. Jadi bukan berarti kalau dosen tidak melakukan sesuatu lagi, harus tetap kita berkarya di luar dalam bentuk bisnis digital atau apapun itu. Ya, Anyway, setuju, Po. Oke, gimana, Po? jadi gini, personal branding menurut Anda gimana sih? Kan adik-adik banyak yang startupnya gagal di sisi marketing, kurang mendapat niche yang benar. Kayaknya personal branding tuh, kalau Bu Novi menurut personal branding itu harusnya bagaimana? Iya. Nah. Jadi kan biasanya kan kalau mahasiswa kita ya, rata-rata tuh Gen Z ya. Kita kan milenial ya, Prof ya. Itu personal branding itu kan harus dibangun ya. Apalagi kayak sekarang. Jangan sampai AI ataupun kecerdasan buatan itu mengalahkan Anda karena kurang personal branding. Kan kalau personal branding itu kita harus bangun. Kalau AI sekarang lagi bisa bikin foto kita yang bagus, jangan sampai kalah sama itu. Itu loh, Pak. Dan personal branding itu kan penting karena anggaplah kita biasanya itu kan startup ya. Kita mulai dari bisnis yang kecil dan biasanya itu melekat ke kita kan. Jadi kalau kita bilang produk yang kita mau jual saja, service yang kita jual saja yang kita brand, tapi tidak diri kita, nah itu kan salah gitu ya. Jadi personal branding itu kayaknya kan perlu, Prof ya. Itu wajib dengan apa yang dijual ya. Mau service, mau produk, biasanya kalau bisnis IT sih service ya. Produknya bukan barang mungkin ya, kebanyakan mungkin kita service, baik itu startup ataupun ya apa saja gitu. Jadi hinaan kita yang sekarang ini bikin personal brandingnya dasarnya apa sih? biasa. Apa menurut imajinasi atau harusnya kan disesuaikan dengan niche pasar yang mau ditarik? Iya, betul. Udah. Niche, betul. Itu paling pertama kayaknya, Prof. Iya. Itu kan sebenarnya kata umumnya adalah pasar ya, atau kamu ngomong tadi pasar apa kan? Niche itu kan istilahnya relum. Kalau kita dalam bahasa ini kita singkatkan adalah target pasarmu apa Ya. kan? Kalau semuanya mau diambil kan juga mungkin tidak ya, mungkin tidak. Jadi perlu brand itu dibuat sesuai dengan niche-nya apa. Jadi kalau kita bilang kan brand personal branding itu harus unik terus otentik. Kadang yang dilipat itu enggak otentik mungkin ya. Iya, diambil tren orang, tinggal dimodif-modif gitu ya. Iya, bener-bener tuh. Gimana menurut? In case kalau kayak gini deh, kalau saya lihat yang kemarin ada salah satu startup kita, saya lihat dia bikin branding ya, tapi brandingnya itu yang penting gaul, yang penting kekinian, anak muda. Saya bilang seharusnya bukan masalah apa yang you feel, but apa yang market kamu butuh, kan kayak gitu. Nah ini personal branding, saya lihat teman-teman, ya maaf adik-adik semua, Anda terjebak bikin branding yang Anda suka. Iya. Bukan yang Anda suka, tapi apa yang niche Anda butuh. Nah itu dia yang selalu bisa lihat. Iya, betul. Nah jadi kalau saya bilang sih ya, kalau Bu Novi punya personal branding apa? Not only in business but in your life, apa Iya. dalam hidupnya? Iya, misalnya kayak saya branding saya dosen, tapi kan perlu juga saya tampilkan sesuatu yang pribadi. Jadi misalnya ya saya branding saya kayak sekarang mentoring mahasiswa entrepreneurship tuh ya. Kemudian selain tentu saja ada penelitian-penelitian ya, saya membranding diri saya karena memang saya suka, mungkin saya senang sesuatu itu kelihatan apapun yang lakukan. Bukan masalah narsistik ya. Mungkin kadang-kadang mahasiswa atau generasi muda sekarang pikir personal brand itu sama dengan narsis, sama dengan flexing, padahal kan beda. Beda kan ya, Prof? Iya. Beda. Jadi ketika Anda mau menampilkan sesuatu yang Anda mau pikir jual dan itu dibutuhkan, maka itu kan nggak apa-apa ya. Jadi kalau flexing ya memang ada di kamu, tapi expose-nya too much, lebay kali ya. Kalau personal branding, it is what it is.
You are what you are. Nah, itu bedanya personal branding sama dengan flexing, guys. Iya, Nah, betul. jadi termasuk dalam bisnis kita, over confidence, over claim itu bisa merusak produk, Iya, benar. bisa merusak jasa yang kita mau jual. Nah, jadi ya saya lihat ini Kadang mereka merasa personal branding itu yang penting jadi populer. benar populer. Nah, ada personal branding itu bukan soal popularitas, bukan, tapi adalah soal bagaimana orang lain ya tadi Pak bilang memandang nilai Anda. Karena value yang dilihat. Sama sebenarnya. Terusnya personal branding sama kalau kita membranding barang jualan kita ya, kayak tadi kita produk jualan kita, karena tadi Prof bilang apa yang orang mau, jangan pikir saya jual ini karena saya suka nih, saya jual ini barang karena saya suka pakai. Ini kan niche-mu suka enggak? Sama dengan personal branding, bagaimana orang memandang kamu, memandang kita, kan? Bukan kita, kayaknya saya Bukan kita memandang diri sendiri seperti itu. nah bukan itu. Jadi Because you are selling, man. Kamu kan lagi ngejual gitu loh. Ya, bukan jual diri kamu, tapi jual produk kamu, jual service kamu sesuai dengan apa yang diinginkan konsumen. Kata kuncinya itu aja dah. Nggak usah terlalu ribet gitu loh. ya kalau balik ke Harvard Business Online, biasanya kita suka lihat artikel yang terkini ya. Dan bilang ya personal branding itu memang wajib kan, bahwa bagaimana kamu membawa diri kamu, Iya. melihat bagaimana apa yang kamu bisa berikan ke orang lain, ya. Kamu membranding diri kamu seperti itu, membuat diri kamu seperti itu, gitu. Dan itu tadi sih apa namanya, jangan terlalu umum kan. Misalnya katakanlah brand yang bagus kalau misalnya Anda seorang data analis lah ya. Saya bisa menyelesaikan masalah data dengan solusi apapun gitu, dengan hal apapun. Itu terlalu umum. Iya. Mungkin bisa lebih detail. Makanya kan kayak tadi kalau terkait kita tahu sudah niche-nya apa, maka kita membuat membranding dengan emang fokus. Misalnya saya mau AI untuk education satu. Iya. Apa? Saya data analis khusus di bidang misalnya manajemen rumah sakit. Iya. Jadi masalah logistik, masalah rekam medical record dan lain-lain. Wah, itu makanan saya Jadi gitu. bukan segala, bukan apa yang ada. Bukan dewa. Jadi gitu guys ya. Personal branding penting. Nah, tapi ingat Anda butuh niche. Jadi sebelum bikin personal branding, ya paham dulu niche-nya Anda apa. Mereka maunya yang bagaimana. Dan jangan overclaim. Ya apa adanya, it is what it is aja. Gitu kayaknya Bu Novia. Authentic is win ya. Authentic is win. Oke, kita cukupkan. Sampai ketemu episode berikut. Bayu dan Bu Novi. Signing out. Bye. See you again.